Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa melewati rintangan-rintangan yang ada dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan episode terakhir, episode keempat dari film mini series India berbahasa Tamil berjudul Pava Kadaigal. Di episode terakhir yang berjudul Or Ivaru ini bercerita tentang kehormatan yang dijunjung tinggi oleh seorang ayah yang mengesampingkan nyawa keluarganya sendiri. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Apa diem diri ganga? Apa sih kira mandir ha? Oke. Papaku voice nalla theriyudu. Nalla excite avudhu. Pemeran-pemeran film ini ada Ayah Sumati. Sumati adalah anak gadis kesayangan ayahnya. Hari sebagai suami Sumati. Warga desa mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan kasta dan kehormatan. Dulu ada seorang wanita bernama Fulan hamil di luar nikah. Warga desa mengusir Fulan untuk selamanya. Sumati adalah gadis pintar yang berpendidikan tinggi. Sumati mempunyai kekasih bernama Hari yang berasal dari kasta rendah. Sumati hamil dan kawin lari dengan Hari. Sumati dan Hari lalu tinggal di apartemen mewah di kota. 2 tahun sudah Sumati dan Hari tidak pernah bertemu dengan ayahnya Sumati. Suatu hari, ayahnya Sumati mendatangi apartemennya. Sumati hanya terdiam membisu. Hari mempersilahkan mertuanya masuk. Hari memberikan segelas air kepada mertuanya, tapi mertuanya tidak mau minum karena Hari berasal dari kasta rendah. Sumati dan ayahnya mengobrol. Ayahnya mengatakan, ayah tidak menyangka kau akan mengabaikan ayah dan keluarga seperti ini, nak. Sumati membalas, aku melihat apa yang paman dan warga desa lakukan kepada Fulan, dan ayah di sana hanya diam saja. Aku takut akan bernasib serupa ayah. Ayahnya membalas, kamu adalah anak kesayangan ayah. Ayah tidak menyangka kau akan membuat keputusan besar tanpa persetujuan ayah. Sumati mengatakan, apakah ayah akan setuju jika aku seperti ini? Ayahnya hanya terdiam membisu. Sumati kemudian pergi ke tempat yoga bersama ayahnya. Di sana terlihat ayahnya ingin meninggalkan Sumati tapi tidak jadi. Enggak, Pak. Sepulang dari tempat yoga, Sumati dan ayahnya mengobrol lagi di apartemen. Sumati bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah tadi ingin meninggalkanku di tempat yoga? Ayahnya menjawab, kau sekarang sudah punya pekerjaan, kau sudah mandiri. Sepertinya kau tidak membutuhkan ayah lagi, makanya ayah ingin pulang saja. Sumati menjawab, tapi anakku membutuhkan seorang kakek ya. Dulu saat aku masih kecil, ayah selalu mengantar aku ke sekolah, lalu Pak Guru memukulku. Ayah langsung mendatangi sekolah. Ayah memukul Pak Guru dan membelaku. Ayah harus ada saat anakku lahir nanti, seperti dahulu saat ayah selalu ada untukku. Ayahnya lalu berbicara dengan Hari bahwa dia akan membawa Sumati pulang untuk merayakan acara 7 bulanan di kampung halamannya. Hari mengiyakan asal Hari diizinkan untuk membawa keluarganya juga. Dengan berat hati karena Hari berasal dari kasta rendah, ayahnya setuju dengan hal ini. Sumati diantar Hari ke kampung halaman sang ayah. Setelah itu, Hari pulang ke kampung halamannya lalu menjemput seluruh keluarganya. Sumati senang bisa berada di rumahnya setelah bertahun-tahun tidak pulang. Pamannya mengatakan, kau telah memilih jalan yang salah, nak. Harusnya kau patuh kepada ayahmu. Sumati hanya terdiam membisu. Sumati dan seluruh keluarganya mempersiapkan acara 7 bulanan. Para wanita memasak di dapur, sedangkan para lelaki mempersiapkan kursi, meja, dan hiasan lainnya. Kemudian datang abangnya Fulan sambil marah-marah. Dia mengatakan, hei pak, bagaimana kau bisa merayakan 7 bulanan anak haram itu di kampung kita? Di mana kehormatanmu pak? Kau harus ingat, dulu kita sudah mengusir Fulan dari kampung ini. Saat Sumati sedang memasak bareng keluarganya, Sumati bertanya kepada ibunya, Bu, apakah ayah sering marah-marah akhir-akhir ini? Kakaknya memutus pembicaraan dan mengatakan, ya iyalah jelas ayah marah-marah. Sejak kau menjadi sesat dan kawin lari, ayah malu dan selalu marah-marah. Adik lelakimu bahkan tidak berani berangkat ke sekolah karena diejek teman-temannya. Sang ibu mencoba melerai dan membela Sumati. Selesai masak, Sumati ngobrol-ngobrol dengan adiknya dan menunjukkan apartemen mewahnya. Adik-adiknya Sumati merasa bahwa Sumati hidup bahagia dan bebas. Sumati mengatakan kepada adik-adiknya, kau harus kuliah dan cari kerja yang bagus agar kau bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Adiknya membalas, bagaimana mungkin kita bisa kuliah, Kak? Ayah sudah menyuruh kita untuk berhenti sekolah. Ayah mengatakan kepada kita bahwa pendidikan akan membuat kita lupa diri dan tersesat. Malam hari, Sumati dan seluruh keluarganya berkumpul bersama. Mereka ngobrol-ngobrol santai sambil bercanda. Ibunya mengatakan, ibu senang karena akhirnya kita semua bisa berkumpul bersama. Rumah ini serasa utuh kembali. Sumati haus dan meminta segelas air.
lalu ayahnya mengambilkan air untuk Sumati. Setelah itu, ayahnya menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Mereka semua membubarkan diri dan tidur di kamarnya masing-masing. Tiba-tiba, Sumati muntah-muntah di lantai. Awalnya Sumati mengira ini adalah hal yang biasa, lalu Sumati kembali tidur, tapi Sumati masih terus muntah-muntah. Tunggu. Ayo, datang dari belakang. Asbatu ikut belakang. Asbatu ikut belakang. Asbatu belakang. Kali ini Sumati muntah darah. Ibunya panik dan meminta suaminya untuk menelpon dokter, tapi sang ayah malah menarik ibunya ke dalam kamar dan mengurungnya di sana. Sang ayah juga mengunci Sumati di dalam kamar. Sumati baru sadar bahwa ternyata air yang ia minum dari ayahnya tadi adalah racun. Jeder. Sang ibu terus berteriak minta tolong karena sang ibu ingin membawa Sumati ke rumah sakit. Sang ibu mengatakan, "Di mana warga desa saat kita merawat anak-anak kita? Apa peduli mereka saat kita susah dahulu? Apakah kau membunuh Sumati dan cucu kita hanya karena kehormatan warga desa? Kau memang lelaki tidak punya hati." Sang ayah tidak peduli omongan sang ibu. Sang ayah mengatakan kepada Sumati, "Kau punya 2 adik perempuan. Setelah kau hamil dan kawin lari dengan orang kasta rendah itu, bagaimana mungkin ada lelaki yang mau menikah dengan adik-adikmu?" Sumati menangis kesakitan. Seketika itu, sang bayi dalam kandungan tidak bergerak dan meninggal di dalam perut. Sumati menangis histeris. Sumati mengatakan kepada ayahnya, Seketika itu, Sumati juga ikut meninggal dunia. Ayahnya menangis sedih atas apa yang ia lakukan, tapi hanya itulah cara untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Tak lama kemudian, Hari sang suami datang bersama keluarganya. Mereka melihat Sumati dan bayi yang dikandungnya tewas di dalam kamar. Hari langsung memukuli ayah Sumati. Warga desa datang dan menambah suasana semakin panas. Besoknya, Hari mengajukan kasus ini ke pengadilan. Hari menuntut mertuanya atas tuduhan pembunuhan. Ibunya Sumati memberikan kesaksian untuk melawan suaminya. Pengadilan akhirnya memutuskan membebaskan ayah Sumati karena kurangnya bukti. Dengan bantuan para aktivis sosial, Hari mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hari berharap hukum ditegakkan dengan adil. Habis. Gimana menurut teman-teman Movie Ranger episode keempat ini? Hamil di luar nikah itu salah, tapi membunuh anak sendiri yang sedang hamil juga tidak dibenarkan. Bagaimana solusi dari masalah ini menurut teman-teman? Tamatlah sudah mini series yang berjudul Pavaka Daigal. Mini series ini dibuat oleh 4 sutradara berbeda, yaitu Suda Konggara yang membuat Tanggam episode 1, Fitness Sivan yang membuat Love Fana Utranum episode 2, Gautam Menon yang membuat Van Magal episode 3, dan Vetri Maran yang membuat Or Ivaru episode 4. Mereka membuat mini series ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai lainnya. Terima kasih kepada Mayang Widuri karena udah request mini series ini. Next, kita akan kembali lagi membahas film India dengan cerita yang bagus dan menarik. Seperti biasa, sesuai request dari kalian. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.